Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu jadul yang lembut banget. Langsung aja kita simak videonya. Pertama, siapkan 150 gram labu kuning. Ini ditimbang setelah dikupas ya. Kemudian kita potong kecil-kecil dan kita kukus. Kukus kurang lebih 10-15 menit. Setelah dirasa empuk, labu kuningnya bisa kita angkat, kemudian langsung kita haluskan. Bisa dihaluskan menggunakan garpu seperti ini atau menggunakan chopper ya. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya cairkan 150 gram margarin dan diamkan sampai bersuhu ruang. Selanjutnya kita buat adonan. Di sini ada 4 butir telur campur dengan 175 gram gula pasir, 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Tambahkan vanili pasta atau bisa juga pakai vanili bubuk ya. Kemudian hidupkan mixer, naikkan kecepatan mixer secara bertahap. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengembang, putih kental berjejak seperti ini. Untuk lama memixernya tergantung dengan mixer masing-masing. Kemudian tambahkan 200 gram tepung terigu sambil diayak seperti ini. Setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh garam. Kemudian ini saya ayak sebagian dulu. Aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tuh nggak berhamburan. Lalu hidupkan mixernya dengan kecepatan paling rendah. Aduk sebentar asal tercampur rata. Kalau sudah, masukkan semua sisa tepungnya sampai habis. Lalu mixer lagi, aduk dengan menggunakan kecepatan paling rendah sebentar saja asal tercampur rata. Bisa juga ini diaduk dengan menggunakan spatula ya. Kalau sudah ratakan, kita sisir bagian pinggirannya yang belum tercampur, kemudian aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Selanjutnya masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan tadi. Aduk lagi sebentar dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah asal tercampur rata. Selanjutnya masukkan margarin cair yang sudah bersuhu ruang. Aduk lagi dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah, sebentar aja asal tercampur rata. Jangan terlalu lama karena nanti adonannya itu bisa turun. Jika sudah, kita aduk lagi dengan menggunakan spatula, kita ratakan. Kita sisir bagian pinggirannya dan aduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Jika sudah rata, langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang. Saya pakai loyang tulban diameter 20 cm yang dioles margarin dan ditaburi tepung tipis-tipis. Nah, hasil akhir adonannya seperti ini, tetap kental dan berjejak saat dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian ini saya ratakan di bagian permukaannya menggunakan spatula ya. Kemudian ini saya goyang seperti ini supaya adonannya merata di dalam loyang dan dihentak-hentakan beberapa kali. Panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu 175 derajat selama 35-45 menit. Nah, ini hasilnya setelah kurang lebih 45 menit. Bisa dilihat bagian atasnya itu pecah ya, karena tadi saya tinggal dan apinya itu kebesaran. Jadi nanti kalian harus benar-benar jaga supaya bagian atasnya itu nggak pecah. Jadi suhu oven itu nggak boleh terlalu panas. Langsung aja kita keluarkan dari loyang ya. Ini hasilnya. Dan kalau mau dikasih topping, ini dibiarkan dulu sampai dingin. Nah, ini sudah dingin. Kemudian ini saya olesi dengan buttercream. Untuk resep buttercream kalian bisa cek di kolom deskripsi. Ratakan ke seluruh permukaan kue. Kalau sudah, bisa kita beri topping sesuai selera. Kali ini saya memakai meses aja. Ini saya pakai topping yang simpel aja ya. Dan untuk separuh bagiannya akan saya beri topping keju parut. Nah, ini yang sudah dikasih topping bisa langsung kita potong.
Bisa dilihat pori-pori kuenya ini halus banget dan ada serat-serat dari labu kuningnya tadi. Jadi labu kuning ini yang bikin bolu jadul ini jadi beda banget rasanya, karena jadi rasanya itu akan lebih enak lagi. Dan ini yang topping keju, kelihatan ya ada bintik-bintik kuning dari labu kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita cobain ya. Nah, bisa dilihat pas dipotong itu kelihatan kalau kuenya ini lembut banget. Dan untuk rasanya jangan diragukan lagi, ini bener-bener enak banget. Rasanya itu beda karena ada penambahan labu kuning di dalam adonan bolunya. Dan ini bisa dilihat teksturnya itu bener-bener empuk banget, lembut. Baik, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe dan share video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep bolu gula merah dengan topping coklat yang super enak. Langsung aja kita simak videonya. Bismillah. Untuk langkah awal, campurkan 5 butir telur dengan 200 gram gula merah yang disisir halus seperti ini. Masukkan 1 sendok teh cake emulsifier, saya pakai SP. Setengah sendok teh pasta vanila, bisa diganti dengan vanili bubuk. Kemudian nyalakan mixernya secara bertahap, naikkan kecepatannya sampai kecepatan yang tinggi. Mixer sampai mengembang kaku kental berjejak seperti ini. Nah, hasil akhirnya seperti ini, adonannya tetap kental dan kaku ya. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak. Ini saya masukkan separuh bagian dulu. Kemudian ini diaduk dulu seperti ini supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Lalu kita hidupkan mixernya dengan kecepatan yang paling rendah. Aduk sebentar aja asal tercampur rata. Kemudian kita masukkan lagi sisa tepungnya sampai habis, diayak seperti ini. Masukkan juga 1/4 sendok teh garam, lalu kita aduk lagi. Aduk sebentar aja asal tercampur rata, jangan terlalu lama supaya hasil adonannya itu nggak turun atau amblas. Setelah itu kita matikan mixernya dan ini saya ratakan lagi menggunakan spatula. Selanjutnya tuangkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan dan sudah bersuhu ruang. Dan ini saya tambahkan juga 65 ml santan instan. Selanjutnya ini saya aduk lagi dengan menggunakan speed paling rendah atau kecepatan paling rendah, sebentar aja asal tercampur rata, jangan terlalu lama ya. Ratakan lagi dengan menggunakan spatula, aduk balik atau aduk lipat sampai semuanya benar-benar tercampur rata dan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah. Kalau sudah, langsung aja kita tuangkan ke dalam loyang. Di sini saya pakai loyang tulban diameter 22 cm yang diolesi margarin dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Kalau sudah dimasukkan, ini saya ratakan dulu permukaannya. Selanjutnya tinggal kita hentak-hentakan untuk memecah gelembung udara yang timbul saat dimixer dengan kecepatan tinggi. Kalau sudah, langsung aja di oven dengan suhu 170 derajat selama 45 menit atau tergantung oven masing-masing. Dan ini hasilnya yang sudah di oven. Dan maaf, ini bagian atasnya agak pecah-pecah karena tadi apinya sempat kebesaran. Kalau sudah, langsung aja kita balik dan kita keluarkan dari loyang. Dan ini sudah saya dinginkan ya. Kemudian akan saya beri lelehan coklat batang yang sudah saya tim seperti ini untuk bagian sampingnya. Dan jangan lupa untuk bagian bawah rakawatnya dikasih alas ya, ini tadi saya kelupaan. Nah, ini dia hasilnya yang sudah saya beri lelehan coklat untuk bagian sampingnya. Dan untuk sisa coklatnya akan saya oleskan di bagian atas, seperti ini aja caranya. Kalau sudah, ini tinggal kita ratakan menggunakan pisau atau bisa juga pakai spatula. Agar permukaan coklatnya lebih merata dan mulus, ini akan saya hentak-hentakan seperti ini. Bisa dilihat ya, hasilnya jadi lebih merata dan permukaannya itu lebih mulus.
Supaya lebih cantik, ini akan saya kasih motif dengan menggunakan coklat putih yang sudah dilelehkan. Seperti ini motifnya, bisa dilihat di video. Kemudian tinggal kita tarik menggunakan lidi atau tusuk sate. Seperti ini hasilnya, jadi cantik ya. Kalau sudah, ini akan saya diamkan dulu di kulkas sampai coklatnya itu set atau sedikit mengeras. Tapi kalau kalian mau yang versi lumer, bisa dipotong saat masih dalam keadaan basah ya. Nah, ini yang sudah saya diamkan di dalam kulkas, coklatnya itu sudah set. Jadi ini tinggal kita potong-potong sesuai selera masing-masing. Dan ini dia hasilnya, karena coklatnya sudah set jadi ini gampang banget untuk dipotong. Bismillahirrahmanirrahim, langsung aja kita cobain ya. Ini teksturnya bener-bener empuk, lembut banget. Rasanya juga legit karena tadi pakai gula merah dan juga santan. Baik, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.